Tahun 2022 kemarin, DJI udah ngeluncurin banyak drone racun dari DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, hingga DJI Mavic 3 Classic. Tapi sepertinya itu tidak menghalangi mereka untuk mengguncang pasar drone lagi di tahun 2023 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang rumor seputar drone DJI yang gue udah sangat yakin sebenarnya valid banget. Kenapa gue bisa sepede itu buat bilang kalau informasi ini cukup valid? Ini sebenarnya bukan asal ngomong ya, tapi berdasarkan experience yang udah kita buat juga beberapa video-video tentang rumor seputar drone DJI dan pembahasan rumor tentang drone-drone DJI. Itu selama ini mungkin di channel SM Media akurasinya 97% lebih. Bahkan gue nggak tahu kalau kalian suruh gue cari rumor-rumor soal DJI yang nggak jadi kebenaran gitu ya di channel ini, karena biasanya tuh bener-bener akurat, bener-bener tepat, bahkan sampai spesifikasinya pun itu bener. Cuman ya itu jadi gambaran tersendiri gitu ya soal kalau rumor ini bakal menarik. Cuman tadi kan gue nambahin cuman nggak ada, bahasanya belibet. Cuman di rumor kali ini itu spesifikasinya belum begitu jelas, tapi rumornya udah cukup komplit karena udah banyak foto-foto yang menunjukkan kalau drone tersebut eksis gitu. Yang too good to be true kalau misalkan foto tersebut cuma dibuat sekedar rumor doang, buat kabar angin. Nah, yang pengen kita bahas kali ini adalah rumor tentang DJI Mavic 3 Pro. Dan buat yang belum tahu, DJI Mavic 3 itu udah muncul beberapa generasi sebelumnya. Jadi ini adalah versi yang Pro-nya. Karena memang waktu pertama keluar DJI Mavic 3 itu membuat gua mikir gitu ya, kenapa dia keluarnya Mavic 3 doang. Kalau yang versi-versi sebelumnya kan itu langsung ada yang versi Pro-nya. Dia di sini Mavic 3 doang dengan 2 kamera di drone-nya, lalu muncul lagi. Mungkin gua harus kasih sedikit penjelasan dulu biar kalian yang belum ngikutin soal drone ini dapat gambaran. Jadi Mavic 3 sendiri itu datang dengan 2 kamera, di mana satu kamera telephoto zoom dan satunya itu kamera utama dengan sensor micro four third. Itu adalah kamera dengan sensor terbesar pada drone compact waktu itu gitu ya. Satu-satunya yang bawa sensor micro four third. Gede banget sensornya, kayak mirrorless-nya Lumix micro four third, Olympus juga sama micro four third. Tapi ini datang di drone yang cukup compact. Gue udah keracunan banget, tapi sayangnya harganya cukup tinggi untuk si Mavic 3 sendiri. Jadi ya gue waktu itu belum ngambil, belum ada budget juga, sampai kemudian muncul versi yang selanjutnya, itu muncul malah versi yang lebih murahnya. Jadi waktu itu orang udah spekulasi juga Mavic 3 Pro, tapi secara rumor udah dikabarin kalau yang bakal nongol itu bukan Mavic 3 Pro, tapi yang versi lebih murahnya, dan muncullah Mavic 3 Classic, dimana dia menghilangkan lensa telephoto zoom-nya, atau kamera lah, karena dia kameranya juga terpisah, bukan lensa doang. Dia kamera telephoto zoom-nya dibuang, hanya membawa kamera utamanya yang berukuran micro four third dan bisa merekam 4K slow motion di harga yang jelas lebih murah untuk si Mavic 3 Classic ini. Dan buat yang kepo, kita udah ada reviewnya, nih barangnya ada di SM Media. Jadi tahun lalu tuh keluar 3 drone besar, semuanya ada di kita. Mavic 3 Classic, Mini 3 Pro, sama DJI Avata itu ada di kita. Kita udah review. Dan buat yang kepo, untuk Mavic 3 Classic ini silahkan tonton karena kita ada reviewnya, waktu itu kita bawa ke Bromo. Nah, di tahun ini ternyata keluar lagi versi Mavic 3 yang selanjutnya, yaitu adalah Mavic 3 Pro. Dan siapa yang mengira kalau di versi Pro-nya ini dia membawa 3 kamera sekaligus. Dan dari foto-foto yang kalian bisa lihat yang diambil dari Twitternya Deals Drone, menurut gue udah sangat jelas gitu ya. Itu adalah produk yang real dan kalian bisa lihat bentuknya bener-bener radikal dengan 3 kamera kayak gitu. Kalau kalian lihat proporsi ukuran gimbal yang ngebawa kameranya sendiri, itu proporsinya udah nggak masuk akal dibandingkan dengan tubuh drone-nya sendiri gitu ya. Dengan 3 kamera tadi, drone-nya jadi gede banget di bagian kepalanya, di bagian kameranya. Tapi ngelihat fotonya yang udah begitu jelas, gue yakin itu bukan diciptakan oleh AI juga gitu ya. Gue yakin itu udah real, fotonya udah nongol, udah jelas, ada foto packagingnya juga. Begitu juga ada
filter ND-nya gitu ya. Beberapa pilihan filter ND-nya itu juga ada. Jadi gue udah yakin ini bener-bener jelas. Dan mungkin sedikit juga gue sempat ngeliat salah satu influencer Indonesia yang lumayan deket sama DJI itu pernah ngepost produk yang belum di launching sama DJI, dia tutupin bagian drone-nya. Cuman kelihatan sedikit bagian array kameranya itu tulisan Hasselblad juga. Kayak kamera utamanya sih Mavic 3 Classic ini atau Mavic 3 yang biasa gitu. Cuman sisi atasnya nggak kelihatan. Jadi ya mungkin itu poin pentingnya dan gue yakin itu adalah drone yang bakal diluncurkan di sini gitu. Jadi ya menurut gue udah valid banget kameranya bakal hadir drone-nya bakal hadir walaupun secara spesifikasi sendiri kita belum banyak informasi. Cuman gini, gue punya spekulasi buat spesifikasinya sendiri. Gue yakin buat kamera utamanya yang di sisi bawah itu dia membawa kamera yang sama, membawa sensor micro four third, bisa 4K slow motion, bisa lock profile juga, 10 bit. Gue yakin itu bakal dibawa karena itu ada di versi yang murahnya, nggak mungkin di versi yang tingginya nggak ada. Cuman dia nambah kamera di sisi atasnya aja, jadi ada 2 kamera. Dimana kalau kita lihat di salah satu foto yang nongol di Twitternya Deals Drone juga, itu ada kayak opsi di remote-nya. Itu optical zoom-nya ada 1 kali, 3 kali, dan 7 kali. Kalau kalian punya Mavic 3 yang sebelumnya gitu ya, Mavic 3 yang original, itu dia pilihannya ada 1 kali sama 7 kali. Jadi mungkin dengan drone yang versi Pro ini, kamera baru yang dibawa itu membawa versi 3 kalinya. Jadi versi zoom yang mungkin nggak terlalu hebohnya gitu, yang mungkin lebih versatile, kita tidak tahu. Tapi ya itu dia membawa opsi 7 kali, 3 kali, dan kamera utama di 1 kali. Dan 2 kamera yang telephoto zoomnya, gue yakin, ini spekulasi aja ya, gue nggak lihat spesifikasi juga di bocorannya, tapi spekulasi dari gue kayaknya kedua kamera tersebut membawa sensor 0,5 inch. Sama kayak yang versi originalnya Mavic 3, itu dia bawa sensor 0,5 inch juga untuk telephoto zoom 7 kalinya gitu. Sedangkan di sini jadi ada 3 kali dan 7 kali. By the way, kalau kalian mantau akunnya DJI, mereka itu sebenarnya dalam waktu dekat, nggak lama setelah video ini tayang, diumumkan itu udah ada teaser, tanggal 13 April nanti DJI kayaknya pengen meluncurkan sesuatu. Tapi di videonya sih nggak kelihatan drone ala-ala Mavic ya, justru yang lebih menarik di situ dia nongolin drone yang bentuknya itu kayak Inspire, yang kemungkinan mereka akan meluncurkan DJI Inspire 3. Gue nggak tahu Mavic 3 Pro bakal meluncur atau nggak di sana, tapi mereka akan meluncurkan dengan jelas terlihat dari teasernya ya. Kayaknya yang bakal diluncurin udah pasti itu adalah DJI Inspire 3. Yang sebenarnya rumornya udah ada jauh lebih lama lagi kalau si Inspire 3. Cuman barangnya nggak keluar-keluar dan mungkin akan dikeluarkan di 13 April nanti. Kita nggak tahu bakal bareng si Mavic atau enggak, tapi Mavic 3 Pro ini gue yakin produknya sudah valid. Gua 100% yakin kalau produk tersebut akan hadir di pasaran. Ya nggak tahu apakah muncul di April ini atau enggak, tapi produk tersebut valid dan gue yakin akan diluncurkan juga di tahun ini. Lalu buat harga sendiri, tadi gue belum mention juga, tapi gue juga belum ada informasi soal harganya. Di bocorannya juga belum nyebutin harga, tapi yang pasti yang bisa gue spekulasikan dengan sangat pede, harganya nggak mungkin di bawah Mavic 3 gitu ya. Udah pasti harganya akan lebih premium, lebih mahal lagi. Apalagi udah jelas juga secara spesifikasi dia nambahin kamera gitu. Bukan ngurangin spesifikasi atau ngurangin kamera kayak di versi Classic. Di sini dia nambahin kamera yang berarti harganya jelas lebih mahal dari Mavic 3 yang original gitu. Tapi ya balik lagi, menurut gue ini adalah drone yang patut juga buat diantisipasi. Gue suka juga dengan approach-nya DJI yang punya inovasi yang bener-bener kita tuh nggak kepikiran gitu. Cuman mereka memberikan opsi yang sebenarnya gua rasa cukup solutif juga untuk para videographer atau content creator di luar sana yang pengen kualitas sebaik mungkin dari footage drone. Jadi gua cukup appreciate walaupun bukan target pasar gua sebenarnya, karena gua udah ada yang Classic ini, udah bawa kamera utamanya, menurut gua udah oke banget. Tapi ya siapa tahu drone tersebut bakal menarik buat kalian. Sama kalau mungkin kalian juga bukan target pasarnya, kalau kalian lebih memilih drone yang ukurannya kecil, kita juga ada review dari Mini 3 Pro yang udah dapat beberapa firmware update juga, kayak sekarang udah ada mode tripodnya lagi, udah banyak improvement di drone tersebut. Tapi kita ada review yang lumayan panjang juga waktu kita bawa ke Karimun Jawa. Jadi kalau kalian
tertarik dengan drone-drone kecil, pengen coba buat mulai gitu kan, tapi pengen kualitasnya yang maksimal juga, bukan kualitas sembarangan, silahkan cek juga video review dari drone Mini 3 Pro tersebut. Dan ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue di video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya spekulasi kalian sendiri tentang drone yang bakal diluncurkan ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.